Kembali di News Pagi pemirsa, pasukan keamanan Meksiko pada Kamis dini hari telah menangkap Ovidio Guzman, tersangka pengedar narkoba yang dicari oleh Amerika Serikat dan salah satu putra mantan bos kartel Sinaloa, Joaquin El Capo Guzman. Operasi penangkapan Ovidio Guzman pada Kamis dini hari memicu baku tembak dan pemblokiran jalan di seluruh negara bagian di barat Meksiko. Menteri Pertahanan Luis Crescencio Sandoval mengatakan penangkapan putra salah satu gembong narkoba Meksiko ini melibatkan personel Angkatan Darat dan Garda Nasional Meksiko. El personal militar al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de 6 meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal. Penangkapan Ovidio merupakan hasil dari pengintaian dan pengawasan selama 6 bulan di wilayah kartel. Pasukan keamanan kemudian diserang, tetapi berhasil menguasai keadaan dan mengidentifikasi Ovidio Guzman di antara mereka yang hadir dan memiliki senjata api. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar número 10. Penangkapan Ovidio hanya beberapa hari sebelum Presiden López Obrador menjamu Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk pembicaraan bilateral yang akan diikuti dengan KTT pemimpin Amerika Utara bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Dalam KTT tersebut, perdagangan narkoba dan imigrasi diharapkan menjadi pembicaraan utama. Pemirsa, situasi COVID-19 di Cina saat ini diprediksi tidak akan berdampak besar secara global meski sejumlah negara masih memberlakukan pembatasan masuk terhadap wisatawan asal Cina. Menanggapi pencabutan pembatasan COVID di Cina dan lonjakan infeksi berikutnya, sejumlah negara mewajibkan pelancong dari Cina untuk menunjukkan tes PCR negatif sebagai syarat masuk, serta menjalani masa karantina dalam beberapa kasus. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pada awal pekan ini bahwa tindakan tersebut tidak proporsional dan tidak bisa diterima. 中方多次强调，各国的防疫措施应当科学适度。不应影响国家间正常的人员交往和交流合作，不应有歧视性做法，更不应借机搞政治操弄。针对有些国家出台不合理的做法，中方将结合疫情情况和防控需要，按照对等原则采取相应措施。 Seiring dengan larangan masuk wisatawan Cina, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menilai pemerintah Cina tidak transparan dalam melaporkan kasus-kasus subvarian Omicron. We continue to ask China for more rapid, regular, reliable data on hospitalizations and deaths, as well as more comprehensive real-time viral sequencing. WHO is concerned about the risk to life in China and has reiterated the importance of vaccination, including booster doses to protect against hospitalization, severe disease, and death. This is especially important for older people, those with underlying medical conditions, and others who are at higher risk of severe outcomes. Pernyataan Sekjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, disampaikan di Jenewa belum lama ini dan dikecam oleh pemerintah Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, di Beijing mengatakan Cina telah berbagi informasi dan data secara transparan kepada WHO. 中方一直本着公开透明的态度，同国际社会分享有关信息和数据，已同世卫组织开展技术交流60余次。 中方还持续通过全球流感共享数据库，分享新感染病例的病毒基因数据，为国际卫生研究机构提供了重要参考。
Sementara itu, spesialis mikrobiologi asal Inggris, Paul Hunter, menilai pembatasan masuk para wisatawan asal Cina yang diberlakukan di sejumlah negara seperti Inggris dan Spanyol terbukti tidak efektif dalam mengekang penyebaran virus subvarian baru Omicron. The main concern really is new variant, which I believe has been detected in China, but only at very, very low levels at the moment. Hunter menekankan bahwa kekhawatiran terbesar saat ini adalah cabang XBB 1.5 baru dari Omicron, jenis yang telah menyebar secara liar di Amerika Serikat, namun diyakini hanya menyebabkan sejumlah kecil kasus di Cina. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan gencatan senjata selama 36 jam yang akan mulai berlaku pada Jumat siang. Keputusan ini dibuat atas permintaan pimpinan Gereja Ortodoks Rusia yang merayakan Natal hari ini. Gencatan senjata selama 36 jam oleh Vladimir Putin adalah untuk memberikan kesempatan umat Kristen Ortodoks merayakan Natal yang jatuh pada 7 Januari. Sebelumnya, Vladimir Putin juga dilaporkan menerima usulan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan gencatan senjata sepihak. Menurut Erdogan, gencatan senjata sepihak merupakan solusi yang adil untuk perang di Ukraina. Namun Presiden Zelensky menuduh Putin menggunakan gencatan senjata ini yang diumumkan oleh Kremlin dengan alasan Natal Ortodoks sebagai strategi militer. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Но только очередное увеличение счета потерь. Zelensky menilai seluruh pihak tahu bagaimana Kremlin memanfaatkan jeda perang untuk melanjutkannya dengan dorongan amunisi baru. Dia menegaskan kembali bahwa perang akan berakhir ketika tentara Rusia meninggalkan Ukraina atau ketika pasukan Ukraina mengusir pasukan Rusia. Pemirsa, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Timur Tengah, Asia dan Pasifik mengaku prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Yerusalem serta kekerasan yang berlangsung di tepi barat. Dewan Keamanan PBB pada Kamis lalu mengadakan pertemuan terbuka mengenai situasi di Timur Tengah termasuk masalah Palestina. Pertemuan ini diajukan oleh China dan Uni Emirat Arab bergabung dengan Prancis dan Malta untuk membahas perkembangan terakhir di situs Haram Al-Sharif atau Temple Mount di kota tua Yerusalem. Pada 3 Januari lalu, Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel, juga mengunjungi situs Haram Al-Sharif dan segera mengundang kemarahan umat Islam. Muhammad Khalid Khiari, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Timur Tengah, Asia dan Pasifik, mengatakan kunjungan tersebut sangat menghasut mengingat advokasi Ben-Gvir di masa lalu untuk perubahan Yerusalem menjadi status quo meski PBB memutuskan Yerusalem adalah wilayah Palestina. As we have seen numerous times in the past, the situation at Jerusalem's holy site is deeply fragile, and any incident or tension there can spill over and cause violence throughout the occupied Palestinian territory, in Israel and elsewhere in the region. With that reality in mind, I reiterate the Secretary General's call for all parties to refrain from steps that could escalate tensions in and around the holy sites. Mewakili Amerika Serikat, perwakilan untuk urusan politik khusus Robert Wood mengatakan Menlu Antony Blinken meminta semua pihak untuk tidak saling memprovokasi. Secretary Blinken has said very clearly that it's absolutely critical for all sides to exercise restraint, refrain from provocative actions and rhetoric at the Haram al-Sharif Temple Mount and other holy sites in Jerusalem, both in word and in practice. In this spirit, we oppose any and all unilateral actions that depart from the historic status quo, which are unacceptable. Sebelum pertemuan, perwakilan tetap Israel di PBB, Gilad Erdan, kepada media mengaku terkejut atas topik yang dibahas pada sesi Dewan Keamanan yang dinilai menghina kunjungan Ben-Gvir sekaligus intelijen Israel.
The very fact that this meeting was called is an insult to our intelligence. The status quo is clear. Only Muslims can pray on the Temple Mount, but Jews and Christians may only visit, regardless of their title or position. To claim that this brief and completely legitimate visit should spark an emergency Security Council session is pathetic. Security Council session on what? Situs tersuci dalam agama Yahudi dan kawasan Masjidil Aqsa yang merupakan masjid tersuci ketiga dalam Islam dalam setahun terakhir kerap menjadi sumber ketegangan dan bentrokan antara pasukan keamanan Israel dan warga Palestina. Demikian pula suasana di tepi barat yang diduduki Israel. Operasi keamanan yang dilakukan dengan menggerebek permukiman dan kamp pengungsi Palestina kerap berakhir dengan bentrokan berdarah yang menewaskan warga sipil. Sementara di Yaman, pemirsa, puluhan pengungsi yang terlantar hampir tidak memiliki apa-apa untuk melindungi diri dari cuaca dingin. Tidak ada bantuan dari lembaga donor menjadikan kondisi di kamp pengungsi Al-Qada semakin buruk. Keluarga-keluarga di kamp pengungsian Al-Qada di selatan kota Taiz, Yaman, berjuang untuk bertahan hidup dari cuaca dingin. Meski tidak turun salju seperti di Eropa, namun cuaca dingin yang menggigit di kawasan gurun Yaman sangat berbahaya jika tidak disertai bahan makanan dan tempat perlindungan yang memadai bagi para pengungsi internal. بين البرد نحن بالحصيب هذا مقدلين لا قفا ولا قماش ولا معاهم شيء الاكوات نشا قماش للقهال برادة ما يقوم الا الساعة قدها 10 من البرد سقوع لا معانا لا سكر ولا بير ولا زيت ولا معانا شيء. Organisasi bantuan lokal dan internasional rupanya tidak menyediakan paket-paket bantuan musim dingin yang cukup. المخيمات حتى الطرابيل لا تقيهم من البرد. الآن في المأوى الطارئ الذي هو من الأخشاب والطرابيل هذا لا تجدي شيء مع البرد. يحتاجوا أيضا إلى مسألة المواد الإيوائية المتعلقة بالفراشات والبطانيات والحقيبة الشتوية. نحن هذا العام تقريبا الحقيبة الشتوية محدودة، كان قبل عامين معنا يمكن تقريبا 500 حقيبة شتوية. هذا العام حتى الآن يمكن معنا 170 حقيبة شتوية حتى الآن. ولذلك نحن نأسف إنه مع دخول فصل الشتاء وما فيش استجابة واضحة لما يخص الحقيبة الشتوية النازلة. Konflik Yaman dimulai pada 2014 setelah kelompok pemberontak Houthi turun gunung dan menguasai ibu kota Sanaa dan sebagian besar wilayah utara negara itu. Hingga pemerintah Yaman terpaksa pindah ke pengasingan hingga saat ini. Koalisi yang dipimpin Saudi kemudian memasuki perang pada Maret 2015, didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Konflik tersebut belakangan berkembang menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia yang telah menewaskan lebih dari 150.000 orang. Kita beralih ke dunia hiburan, pemirsa. Meski sempat diboikot, sejumlah aktor dan sutradara menyatakan siap menghadiri ajang Golden Globe Awards 2023 yang akan digelar pada 10 Januari mendatang. Di tengah kontroversi, aktor pemeran utama dalam film Elvis, Austin Butler, serta para pemeran film The Fabelmans karya Steven Spielberg mengatakan mereka siap menghadiri Golden Globe Awards yang akan digelar pada Selasa mendatang. Sebelumnya, ajang yang sering disebut-sebut sebagai pemanasan sebelum Academy Awards itu baru-baru ini sempat dilanda kontroversi hingga ancaman boikot dari Asosiasi Wartawan Asing Hollywood. Oh, very much so. I've supported them all the way through. Every organization goes through shifts of consciousness and attention, and what most people don't know is that the Golden Globe Association donate millions and millions of dollars for film education, film preservation, and have been doing so since the very beginning. And I think there are a lot of award shows that are for profit, and the Golden Globes have consistently
been an institution of philanthropy, and so for me, I am supporting 100% those efforts. I'm still trying to educate myself as much as I can on all of that, and I'm just kind of going off of what everybody's told me about the changes that have been made, and sort of trusting that right now. But Sementara aktor Brendan Fraser tetap pada keputusannya untuk tidak hadir dalam penganugerahan Golden Globe, meskipun dia mendapatkan nominasi sebagai aktor terbaik untuk film The Whale. Globe's coming up. Are you standing by your decision to not go? Correct. Aktris Viola Davis yang tahun ini meraih nominasi untuk kategori aktris terbaik dalam film drama The Woman King mengaku dia masih belum memutuskan apakah akan menghadiri Golden Globe meskipun berhasil meraih nominasi. Sementara Tom Cruise bahkan dikabarkan telah mengembalikan 3 piala Golden Globe-nya. Sementara sutradara Baz Luhrmann mengatakan Golden Globe Awards masih diperlukan para sineas untuk mengangkat film-film yang jelas perlu polesan mengkilat sebagai bentuk penghargaan. I know what you're getting at because I tried not to make a biopic. To me, something like Amadeus is not about Mozart. That gives you the great American tragic drama, and that's what I set out to make. Rencananya, ajang penghargaan Golden Globes akan berlangsung tanggal 10 Januari dengan komedian Jared Carmichael sebagai pembawa acara. Pemirsa, kantor pos pemerintah Inggris belum lama ini menyampaikan rencana penerbitan 12 perangko Iron Maiden untuk menghormati band legendaris asal Inggris tersebut. Sebanyak 12 perangko yang menampilkan gambar kelompok Iron Maiden siap dirilis pekan depan oleh kantor pos Inggris atau Royal Mail. Penerbitan ke-12 perangko adalah untuk menghormati Iron Maiden, kelompok musik heavy metal yang didirikan pada 1975 di kota London, Inggris. Iron Maiden dibentuk pertama kali oleh pemain bass Steve Harris. Sepanjang karirnya, mereka telah meraih kesuksesan dan mempengaruhi banyak kelompok musik lainnya. Foto-foto yang dipilih untuk dijadikan perangko termasuk sejumlah penampilan ikonik serta maskot legendaris mereka, Eddie. Ke-12 perangko tersebut merupakan hasil kolaborasi erat antara Royal Mail, anggota Iron Maiden, dan Phantom Music Management Limited. Kelompok musik yang sebelumnya ditampilkan dalam perangko Royal Mail adalah The Beatles pada tahun 2017, Pink Floyd tahun 2016, Queen tahun 2020, dan The Rolling Stones tahun 2022. 12 perangko Iron Maiden akan dijual mulai 12 Januari mendatang. Indonesia harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam pada semifinal leg pertama AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Pemirsa jangan kemana-kemana, tetap bersama kami dalam Ais Pagi.